anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja. Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya mengajak semuanya untuk datang menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa tatkala Tuhan kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati ya Tuhan, berkat-berkat yang berasal daripada-Mu yang sedang kami nikmati bersama dengan semua keluarga adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Sehingga lewat kasih sayang-Mu itu membawa keluarga kami pada satu kesimpulan bahwa Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setiamu Tuhan, Engkau berkenan memelihara keluarga kami hari lepas hari. Engkau juga adalah Tuhan Sang Penyembuh kami ketika kami sakit, dan Engkau juga adalah Tuhan yang memulihkan kekuatan kesehatan kami tatkala kami lemah. Engkau juga adalah Allah yang selalu hadir menjadi penolong kami, pelindung kami, pembela kami, yang melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Pagi yang indah, kami rindukan akan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami telah siap mendengar akan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi ini adalah Tuhan ditolak umatnya. 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu, umat Israel protes kepada Samuel. Sebab anak Samuel, Yoel dan Abia yang menggantikan Samuel tidak hidup lurus seperti Samuel papahnya. Maka mereka minta diberikan seorang raja. Dan ketika mereka minta raja, hal ini mengesalkan hati Samuel. Maka Samuel datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman di dalam ayat yang ke-7 tadi. Dia bilang kepada Samuel, dengarkan semua perkataan bangsa ini. Sebab yang ditolak bukan engkau, tetapi yang ditolak adalah aku. Supaya aku jangan menjadi raja atas mereka. Saudara, pada waktu itu
umat Israel dipimpin langsung oleh Tuhan. Ini adalah bentuk pemerintahan teokrasi lewat Samuel sebagai nabinya. Kalau ada apa-apa, Samuel bisa datang sama Tuhan di dalam doa, minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan berfirman. Demikianlah cara kerjanya pada waktu itu. Sehingga Tuhan betul-betul menjadi raja yang memimpin atas umat Israel. Tetapi ketika mereka mulai minta raja yang adalah manusia, Tuhan tahu sebetulnya yang ditolak adalah Dia. Supaya Tuhan tidak menjadi raja dan pemimpin bangsa Israel secara langsung. Saudara, Tuhan berkata, lihat, kamu mesti lihat konsekuensinya. Apa saja yang kamu harus memberikan kepada rajamu, karena raja itu punya hak dan kamu rakyat punya kewajiban. Dan ingat, ketika engkau punya raja, ayat 18, pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Jadi kalau kamu ada tidak cocoknya dengan rajamu, jangan minta tolong aku. Demikian Tuhan berkata. Aku tidak akan menjawab. Termasuk jika kamu ada tekanan tertentu, persoalan-persoalan tertentu, jangan kamu minta tolong aku lagi. Minta tolong sama rajamu. Nah saudara, itulah yang terjadi pada waktu itu. Dan jika saya merenungkan, sesungguhnya peristiwa ini terjadi di zaman sekarang. Kita hidup sebagai orang percaya. Kenapa saudara? Dulu di Indonesia, orang Kristen langsung dipimpin sama Tuhan. Kalau ada masalah apa-apa, nangisnya sama Tuhan. Minta tolongnya sama Tuhan. Dan Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Bisa pakai sesama yang lain, menyelamatkan kita, menolong kita. Tetapi kemudian orang Kristen mulai berpikir, kami harus punya wakil. Dalam pemerintahan harus punya wakil. Supaya semua aspirasi daripada orang Kristen bisa ditampung. Dan kemudian bisa membela kepentingan orang Kristen dan lain sebagainya. Sehingga pada saat ini orang Kristen telah punya banyak wakil yang ada di pemerintahan. Nah saudara, pada saat seperti inilah berlaku ayatnya yang ke-18. Jadi kalau ada apa-apa dengan orang Kristen, Tuhan sudah kasih tahu, jangan tanya aku, tetapi tanya kepada wakilmu. Demikian pula kalau wakilmu ternyata tidak sesuai dengan harapanmu, tidak perlu ngadu sama aku. Sebab Tuhan katakan, aku tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Bapak Ibu, inilah konsekuensi kita setelah kita punya wakil yang adalah manusia. Bapak Ibu, saatnya engkau pergi bekerja, pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, yang akan membawa engkau tiba dengan selamat sampai ke tempat tujuan, membawa engkau pulang kembali ada di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula. Tuhan berkenan memberkati engkau dengan berkat yang berkelimpahan, seiring dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah atas hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini